Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Maulana, NIM saya 412221110021 dari Prodi Arsitektur Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan menjelaskan sebuah sirah nabawiyah, yaitu tentang Perang Badar. Dan sebelum kita mulai ceritanya, silahkan lihat cuplikan berikut ini. Hannibal, تقدموا! رماة! استعد! اضرب! 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 إلى الوراء! Perang Badar adalah perang yang terjadi pada tanggal 17 Maret 624 Masehi atau 17 Ramadan pada tahun kedua Hijriah. Perang Badar melibatkan 313 pasukan umat muslim dan lebih dari 1000 pasukan kaum Quraisy. Perang Badar sendiri merupakan perang yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW atau umat Islam setelah hijrahnya dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Dalam Al-Quran, Perang Badar telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa ayat, dan salah satunya adalah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 123, yang artinya, sesungguhnya Allah telah menolongmu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah orang-orang yang lemah. Oleh sebab itu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kamu mensyukurinya. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin hijrah dari Makkah ke Madinah, banyak kaum Quraisy yang mengambil harta-harta milik umat muslim. Lantas, umat Islam menghadang kafilah dagang Abu Sufyan yang membawa dagangan kaum Quraisy dari Syam. Alasan penghadangan tersebut adalah keinginan umat Islam untuk mengambil hak-hak mereka yang dulu dirampas oleh kaum Quraisy. Sementara kalangan kaum Quraisy tumbuh rasa cemburu akibat kemajuan kota Madinah semenjak dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Namun demikian, Perang Badar sesungguhnya terjadi karena umat Islam ingin mempertahankan eksistensi agama. Selain itu, Nabi Muhammad SAW berperang melawan kaum Quraisy juga bukan untuk meraih kekuasaan, kekayaan, kesenangan pribadi, ataupun golongan semata. Lebih dari itu, Nabi Muhammad SAW ingin menegakkan agama Islam di muka bumi. Perang yang terjadi pada tahun 624 Masehi ini dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW dari pasukan Muslim dan Abu Jahal dari pasukan kaum Quraisy. Dalam peperangan tersebut, umat Islam mengambil posisi yang dekat dengan sumber air. Tempat tersebut dipilih oleh Nabi Muhammad SAW yang merupakan salah satu strategi perang Nabi Muhammad, yaitu dengan memanfaatkan kondisi geografis dari kawasan Badar. Misalnya, sahabat Sa'ad bin Mu'adz membuat gundukan di sekitar tanah lokasi peperangan. Hal ini bertujuan agar Nabi Muhammad SAW bisa mengawasi jalannya perang serta memprediksi pola serangan yang tepat guna mengalahkan kaum Quraisy. Nah, dalam perang Badar tersebut, Nabi Muhammad SAW memang memimpin langsung penyerangan terhadap kaum Quraisy. Peperangan tersebut melibatkan 313 pasukan muslim, 8 pedang, 6 baju perang, 70 ekor unta, serta 2 ekor kuda. Sementara dari kaum Quraisy mengerahkan kurang lebih 1000 pasukan dengan
600 persenjataan lengkap, 700 unta, serta 300 kuda. Meskipun kalah dalam jumlah, kaum muslimin tetap bersemangat untuk memimpin perang melawan pasukan kaum Quraisy. Sementara perang itu berhasil menewaskan 3 pimpinan perang dari pasukan kaum Quraisy, yaitu Utbah, Syaibah, dan Walid bin Utbah. Di antara pasukan Quraisy yang menyerang umat Islam terdapat kerabat Nabi Muhammad SAW, yaitu dari kabilah Bani Hashim. Mereka adalah paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib, Hakim, yaitu sepupunya Khadijah, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya pertempuran besar dalam perang Badar tersebut di luar perkiraan umat muslim awalnya. Sebab sejak awal Nabi Muhammad SAW telah merencanakan peperangan pasukan muslim untuk peperangan biasa saja. Sementara yang terjadi adalah perang besar. Oleh sebab itu, pasukan umat muslim hanya berjumlah 313 orang saja saat itu. Saat melihat banyaknya tentara kaum Quraisy beserta kelengkapan persenjataan, jiro, tombak, perang, alat tempur, dan lain-lainnya, Nabi Muhammad SAW sempat menangis. Dia lantas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, jikalau rombongan yang bersamaku ini ditakdirkan untuk binasa, maka tidak akan ada seorang pun setelah aku yang menyembahmu. Semua yang beriman akan meninggalkan agama Islam yang sejati ini." Setelah berdoa, Nabi Muhammad SAW kemudian merancang strategi dalam peperangan. Dia menjajarkan pasukan kaum muslim dalam formasi yang rapat. Dia juga kemudian memerintahkan agar sumur-sumur segera dikuasai untuk memutus pasokan air ke kaum kafir Quraisy. Selain itu, perang juga diawali dengan adanya pertempuran jarak jauh. Saat pasukan kaum kafir Quraisy bertolak untuk menyerang umat Islam tidak segera menyambutnya dengan adu fisik secara langsung. Mereka terlebih dahulu menembakkan anak-anak panah dari kejauhan, kemudian barulah mereka menghunus pedang dan melakukan pertempuran seperti yang kita lihat pada cuplikan di awal. Lewat tengah hari, sebanyak 50 pemimpin pasukan dari kaum kafir Quraisy tewas, termasuk Abu Jahal. Sementara itu, banyak sisanya yang lari tunggang langgang. Sementara korban dari kaum muslimin hanya berjumlah 14 orang saja. Selain memukul mundur 1.000 tentara dari kaum Quraisy, umat Islam juga berhasil mengambil rampasan kurang lebih 600 persenjataan lengkap, 700 unta, 300 kuda, serta perniagaan milik kabilah Abu Sufyan. Dengan kecerdikan Nabi Muhammad SAW dan kedisiplinan pasukannya, umat Islam berhasil membalikkan keadaan yang membuat kehormatan dan kemuliaan Islam makin tegak di jazirah. Pada akhirnya, Perang Badar berhasil dimenangkan oleh pasukan dari umat Islam. Kemenangan pada Perang Badar tersebut membuat posisi Islam di kawasan Madinah kian kuat. Sementara, kaum Quraisy yang kalah perang di Badar harus menelan kekecewaan yang mendalam. Mereka pun semakin berhasrat untuk membalas dendam dengan mempersiapkan perang yang jauh lebih matang. Bagi umat Islam, Perang Badar adalah peristiwa besar, apalagi terjadi pada bulan suci Ramadan. Perang Badar menjadi pertempuran besar pertama umat Islam dalam melawan musuh. Melalui pertolongan Allah lah, kaum muslimin berhasil menang meskipun kalah jumlah. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menamai Perang Badar sebagai Yaum Al-Furqan alias Hari Pembeda. Sebab pada hari itu telah dibedakan mana saja yang hak dan mana yang batil. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pertolongan besar untuk kaum Islam dan memenangkan mereka atas musuh-musuhnya, yaitu kafir Quraisy. Sekian cerita tentang Perang Badar yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri cerita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.